Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaifa halukum? Ustazah harap kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah agar bisa terus belajar atau menuntut ilmu yang bermanfaat. Amin. Anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kita akan belajar tematik pada tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 1, bermain di sekitar rumah, pada pembelajaran 5 dan 6. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai aturan dan tata tertib. Apakah kalian masih ingat apa arti dari aturan dan tata tertib? Jadi, aturan adalah segala sesuatu yang sudah diatur. Sedangkan tata tertib adalah peraturan-peraturan yang harus ditaati atau dilaksanakan. Nah, di rumah kalian tentu ada aturan. Dan tentu ada hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan ketika di rumah. Contohnya apa, anak-anak? Ya, benar. Contohnya adalah boleh bermain di dalam rumah, dan hal yang tidak boleh dilakukan misalnya tidak boleh bermain bola di dalam rumah. Karena apa, anak-anak? Karena bisa merusak fasilitas yang ada di dalam rumah. Contoh lainnya apa ya? Contohnya, di rumah harus saling menyayangi antar keluarga. Dan hal yang tidak boleh dilakukan yaitu berbuat kasar kepada anggota keluarga. Jadi anak-anak, di dalam rumah atau dalam keluarga ada aturan yang mengikat kita, dan aturan itu adalah untuk membuat kita menjadi disiplin. Nah, dalam aturan ada hal yang boleh dilakukan dan hal yang tidak boleh dilakukan ketika di dalam rumah. Dalam bermain, kita harus memperhatikan adab-adab dalam bermain. Apa saja adab dalam bermain, anak-anak? Jadi dalam bermain, kita harus memilih teman bermain yang solih dan menjauhi teman yang akhlaknya buruk seperti suka membuat keributan, suka berbohong, dan lainnya. Yang kedua, kita juga harus memilih permainan yang bermanfaat dan tidak berbahaya. Permainan bermanfaat apa, anak-anak? Misalnya main masak-masakan. Nah, permainan yang berbahaya seperti apa? Misalnya bermain dengan barang atau benda-benda tajam seperti pisau. Jika bermain harus ingat waktu, contohnya waktu sholat, waktu membantu orang tua, dan waktu belajar. Yang keempat, memberi nasihat yang baik jika ada teman yang marah dalam bermain. Yang kelima, jika ada teman yang bertengkar, berusahalah untuk melerainya dan mengingatkan bahwa bertengkar tercela dalam agama Islam. Yang keenam, setelah selesai bermain, mainan dirapikan atau diletakkan di tempatnya kembali. Bacalah kembali teks berjudul Berbagai Wujud Benda Cair, Padat, dan Gas. Temukan kosakata yang belum kalian pahami artinya, kemudian tanyakan artinya kepada guru atau carilah artinya di kamus. Nah, dari teks berjudul Berbagai Wujud Benda Cair, Padat, dan Gas, ada beberapa kosakata baru. Apakah kalian juga menemukannya, anak-anak? Misalnya kosakata yang bisa kita temukan ada gravitasi bumi, hulu dan hilir, kapilaritas, dan memuai. Arti dari gravitasi bumi yaitu
proses gaya tarik bumi. Sedangkan hulu artinya bagian atas sungai dan hilir artinya bagian sungai sebelah muara. Selanjutnya, kapilaritas artinya peristiwa naik atau turunnya zat cair pada bahan yang terdiri atas beberapa pembuluh halus akibat gaya adhesi atau kohesi. Misalnya, naiknya minyak pada sumur. Setiap aturan atau tata tertib tentunya memiliki manfaat untuk kita dan orang lain. Salah satu manfaat tata tertib adalah membuat kita menjadi manusia yang disiplin. Nah, sekarang coba kita lihat apa saja ya manfaat tata tertib di rumah. Coba lihat bukunya di halaman 38 sampai halaman 39. Manfaat tata tertib di rumah yang pertama adalah hidup tertib dapat membantu individu untuk membangun kedisiplinan dalam diri yang akan sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, orang yang hidupnya tertib akan menjalankan tugas-tugasnya secara teratur dan rapi, sehingga meningkatkan rasa tanggung jawab pribadi. Yang ketiga, manfaat selanjutnya dari hidup tertib yaitu menciptakan keteraturan dalam hidup. Keteraturan dalam hidup ini nantinya dapat membantu menciptakan harmonisasi dalam hidup agar segala sesuatu dapat berjalan dengan lancar. Yang keempat, orang yang hidup tertib sesuai dengan aturan akan membuat lingkungan sekitarnya merasa nyaman karena ia rapi dalam melakukan sesuatu. Yang kelima, salah satu manfaat lain dari hidup tertib adalah membuat hati menjadi lebih tenang, dikarenakan ia melakukan segala sesuatu dengan tertib. Yang keenam, orang yang sudah terbiasa hidup tertib di rumah tentu akan mempraktikkannya dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketujuh, orang yang terbiasa dengan hidup tertib tidak perlu bergantung dengan orang lain dikarenakan ia terbiasa melakukan segala sesuatu dengan tertib secara mandiri. Yang terakhir, siapa bilang hidup tertib tidak berpengaruh terhadap kejujuran? Hidup tertib tentu saja dapat membantu melatih kejujuran pada setiap individu. Jadi, dengan hidup tertib juga melatih kita untuk berbuat jujur kepada diri kita sendiri. Sekarang kita akan belajar lagi tentang perkalian ya anak-anak. Suatu gambar dapat dinyatakan dengan kalimat matematika. Coba perhatikan contoh berikut. Rasti memiliki 5 bungkus permen. Tiap bungkus berisi 4 permen. Gambar di samping ini manakah yang sesuai? Berilah tanda centang di bawah gambar yang sesuai. Nah, jadi gambar yang sesuai ini yaitu gambar yang pertama, karena ada 5 bungkus permen dan tiap bungkus berisi 4 permen. Sedangkan gambar kedua memang sama-sama ada 5 bungkus permen, akan tetapi tiap bungkus hanya ada 3 permen saja. Jadi gambar ini tidak sesuai ya. Coba kita lihat contoh lain. Jadi gambar yang sesuai adalah gambar nomor 2. Anak-anak, kalian harus memahami soalnya dengan teliti ya. Sekian dulu video hari ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat untuk anak-anak semua. Amin. Sebelum kita akhiri, mari kita baca bersama doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.